Bismillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah masih memberikan kita kesempatan pada hari ini untuk melakukan pembelajaran, walaupun kita lakukan secara online karena mengingat kondisi dan situasi kita pada hari ini. Baiklah Ananda sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapat menjadi berkah dan berpahala. Baiklah, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk pembelajaran kita pada hari ini, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai masalah ekonomi. Baiklah, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, untuk sistem absen nanti Ibu akan mengambil sistem absen dari Ananda sekalian berdasarkan komentar Ananda di dalam video pembelajaran ini. Jadi absen kehadirannya akan Ibu ambil dari komentar-komentar Ananda yang ada dalam video pembelajaran ini, di mana komentar tersebut bisa berupa tambahan materi ataupun pertanyaan dari Ananda tentang materi yang Ibu sampaikan apabila kurang jelas. Oke, paham? Baiklah, sebelum masuk ke dalam inti materi, selanjutnya di sini Ibu akan membacakan apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Di mana setelah kita mempelajari materi kita pada hari ini, diharapkan nanti Ananda sekalian dapat mencapai tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah ekonomi menurut pandangan klasik dan pandangan modern. Itulah tujuan yang pertama. Yang keduanya yaitu ada menjelaskan pengertian sistem ekonomi. Yang selanjutnya yaitu menganalisis macam-macam sistem ekonomi serta kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing sistem tersebut. Itulah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu yang pertama yaitu mengenai masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Jadi Ananda sekalian, masalah ekonomi ini dia terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Sebelum Ibu membahas mengenai masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern, Ibu menjelaskan sedikit mengenai masalah ekonomi. Jadi masalah ekonomi ini dia diakibatkan atau timbulnya itu diakibatkan adanya ketidakseimbangan antara sumber daya yang dimiliki dengan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Maka timbullah masalah ekonomi. Masalah ekonomi ini juga diakibatkan oleh adanya kebutuhan manusia yang terus meningkat atau tidak terbatas, sedangkan dia tidak memiliki sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Selanjutnya yaitu kita membahas submateri yang pertama yaitu mengenai masalah ekonomi klasik. Jadi untuk masalah ekonomi klasik ini dia dipelopori oleh Adam Smith, merupakan pelopor dari teori ekonomi klasik, di mana teori Adam Smith ini mempelopori teori ekonomi klasik yaitu pada tahun 1870. Di mana dalam ekonomi klasik ini para pelopor-pelopor itu dia mengatakan di mana dalam masalah ekonomi klasik ini ada 3 proses yang berkaitan dengan masalah ekonomi, di mana proses ini tuh saling berhubungan. Yang pertama yaitu ada masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi atau ekonomi. Selanjutnya kita membahas mengenai masalah produksi. Dalam ekonomi klasik, masalah yang pertama yaitu adalah masalah produksi, di mana agar barang ataupun jasa tetap tersedia, maka dilakukanlah proses produksi. Sebelum melakukan proses produksi, produsen atau perusahaan harus mempertimbangkan barang dan jasa apa saja yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini, karena adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Dalam masalah
produksi ini itu sangat dibutuhkan sumber daya ekonomi. Misalnya yaitu ada sumber daya alam, di mana sumber daya alam ini merupakan bahan untuk memproduksi barang atau jasa. Jadi sumber daya alam berkaitan dengan bahan, misalnya bahan baku. Yang kedua, adanya sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia ini berkaitan dengan orang ataupun tenaga yang akan memproduksi barang atau jasa. Atau manusia. Di mana dalam masalah sumber daya manusia ini, perusahaan juga harus memperhitungkan sumber daya seperti apa yang akan dibutuhkannya untuk melakukan proses produksi ini agar proses produksi tersebut dapat efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu ada sumber daya modal. Jadi sumber daya modal ini dia berkaitan dengan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Apabila perusahaan ingin melakukan proses produksi, dia harus memperhitungkan berapa dana yang ia miliki. Jangan sampai perusahaan itu memproduksinya tidak sesuai dengan sumber daya dana yang ia miliki, maka akan terjadilah kerugian. Selanjutnya dalam masalah ekonomi klasik itu ada masalah distribusi. Jadi setelah dilakukannya masalah produksi tadi, setelah barang dan jasa diproduksi, maka timbullah masalah selanjutnya, yaitu masalah distribusi. Di mana masalah distribusi ini dia berkaitan dengan bagaimana cara barang dan jasa itu dapat sampai ke tangan konsumen dengan baik. Jadi masalah distribusi ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu ada distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Pertama, distribusi langsung. Distribusi langsung ini di mana barang dan jasa itu langsung sampai ke tangan konsumen tanpa perantara. Di sini dapat kita contohkan yaitu seorang penjual martabak yang langsung memproduksi martabaknya dan langsung sampai ke tangan konsumen yang yang mengkonsumsi barang tadi. Yang kedua yaitu ada distribusi tidak langsung, di mana distribusi tidak langsung ini barang dan jasanya pendistribusian atau penyaluran barangnya tidak langsung sampai ke tangan konsumen yang melakukan konsumsi, tetapi dia ada perantaranya. Di sini dapat kita contohkan perantara dalam distribusi tidak langsung itu adanya pedagang eceran, pedagang grosir, dan penyalur-penyalur lain yang berkaitan dengan pendistribusian. Selanjutnya yaitu ada masalah konsumsi. Ini merupakan masalah terakhir di dalam ekonomi klasik, di mana masalah konsumsi ini atau masalah ekonomi yang di sini dimaksud yaitu setelah barang dan jasa tadi diproduksi, maka perusahaan harus mengetahui atau mempertimbangkan apakah barang dan jasa yang diproduksi tadi akan dikonsumsi oleh masyarakat atau hanya terbuang sia-sia karena harganya tidak terjangkau. Maka sangat perlu dipertimbangkan oleh perusahaan sebelum dia melakukan produksi, distribusi, dan penyaluran barang tadi. Karena jika tidak diperhatikan antara produksi distribusi tadi, maka akan timbullah masalah selanjutnya yaitu masalah konsumsi. Dalam masalah konsumsi ini ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, di mana ada dua faktor. Di sini Ibu tidak dapat menuliskan karena spidolnya sudah habis tintanya ya. Jadi Ibu jelaskan saja, walaupun mungkin kurang jelas bagi Ananda jika tidak Ibu tuliskan. Jadi kalau dalam masalah konsumsi ini kan tadi ada dua faktor. Yang pertama faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern ini itu berkaitan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan konsumsi itu. Yang pertama itu dari dirinya sendiri, misalnya yaitu karakternya, kepribadiannya, gaya hidupnya,
pendapatan itu termasuk ke dalam faktor intern. Yang kedua yaitu ada faktor ekstern, yaitu dipengaruhi oleh faktor luar. Misalnya di sini dapat kita contohkan misalnya berdasarkan demografisnya, misalnya kebudayaan, agama, ras, suku, bangsa, ataupun dipengaruhi oleh lingkungan-lingkungan yang berada di sekitar masyarakat yang melakukan konsumsi tadi. Maka itu akan mempengaruhi dia untuk melakukan keputusan konsumsi terhadap barang dan jasa. Baiklah, itulah materi tentang masalah ekonomi klasik. Dan materi selanjutnya yaitu masalah ekonomi modern. Sebelum kita masuk ke dalam materi selanjutnya, mohon Anda sekalian diperhatikan materi apa yang Ibu sampaikan, karena di akhir pembelajaran nanti kita akan melakukan kuis untuk menambah nilai atau poin saudara nantinya ya pada pertemuan kita pada hari ini. Kita lanjut, yaitu dalam masalah ekonomi modern ini dia ada 3 pembahasan masalah pokok. Yang pertama ada what, how, for, whom. Jadi pertama kita akan membahas what. Dalam masalah ekonomi yang pertama yaitu ada what, dia membahas mengenai barang apa saja yang akan kita produksi. Maksudnya di sini produsen harus mengetahui dan memperhatikan barang apa saja yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini. Selain itu, produsen juga harus memperhatikan apakah barang atau jasa yang dia produksi tadi sesuai dengan sumber daya yang ia miliki. Di sini dapat kita contohkan karena kondisi kita pada saat ini yaitu adanya virus corona, maka barang atau produk yang dibutuhkan oleh konsumen pada saat ini misalnya adalah masker untuk pergi keluar rumah. Jadi karena kita sudah dapat menentukan yaitu barang yang akan kita produksi adalah masker, maka kita juga harus memperhatikan sumber daya yang kita miliki. Hendaknya barang yang kita produksi itu sesuai dengan barang yang kita produksi. Sumber daya yang kita miliki sesuai dengan barang yang akan kita produksi. Baik, kita lanjut. Yang selanjutnya yaitu ada how, yaitu bagaimana cara kita melakukan produksi terhadap barang atau jasa yang sudah kita tentukan tadi. Tadi kan kita sudah menentukan bahwa barang yang akan kita produksi adalah masker. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana cara kita untuk memproduksi masker tadi. Apakah kita akan melakukan produksinya secara tradisional ataupun secara modern. Kenapa kita harus memperhatikan bagaimana cara memproduksi produk? Karena dengan kita memperhatikan bagaimana cara kita untuk akan memproduksi produk tadi, hendaknya untuk kedepannya agar kita tidak mengalami kerugian ataupun masalah untuk kedepannya, sehingga terjadilah proses produksi yang efektif dan efisien. Misalnya yaitu kita melakukan produksi yaitu dengan secara modern atau dengan mesin. Karena kita sudah menentukan kita akan memproduksi dengan menggunakan mesin, maka kita harus mempertimbangkan apakah modal atau sumber daya yang kita miliki mampu untuk melakukan produksi secara modern tadi, atau kita memilih dengan cara tradisional atau menggunakan tenaga manusia. Selanjutnya yaitu ada for whom. Di sini for whom ini, jadi for whom ini itu berkaitan dengan untuk siapa. Untuk siapa kita melakukan produksi tersebut. Jadi kita seorang produsen juga harus memperhatikan produk yang kita produksi itu untuk siapa yang akan memanfaatkan produk yang kita produksi, atau siapa yang akan menggunakannya. Atau di sini juga kita dapat itu melihatnya kepada target atau sasaran kita melakukan proses produksi, misalnya berdasarkan usia, jenis kelamin, agama, pendapatan, atau berdasarkan kondisi sosial masyarakat yang ada. Misalnya tadi kan kita memproduksi masker,
Berarti masker tadi sasaran kita yaitu pada umumnya yaitu masyarakat Indonesia, khususnya yaitu masyarakat yang berada di Kota Padang, dimana yang sama kita ketahui bahwa produk masker ini itu semua kalangan itu membutuhkan produk masker, mulai dari anak kecil, orang remaja sampai dengan lanjut usia sekalipun. Baiklah Ananda sekalian, itulah materi singkat kita pada pertemuan kali ini. Dapat Ibu simpulkan yaitu materi kita pada kali ini yaitu masalah ekonomi, di mana masalah ekonomi itu ada dua masalah, yaitu masalah ekonomi modern dan masalah ekonomi klasik. Baiklah Ananda, itulah materi singkat yang dapat Ibu jelaskan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada sesi kuis. Baiklah Ananda, di sini Ibu sudah menyiapkan permainan untuk kuis kita, yaitu namanya monopoli, di mana sebenarnya permainan atau media kuis ini itu sudah Ibu siapkan jauh-jauh hari sebelum kondisi kita pada saat ini. Namun sayang sekali kita tidak bisa memainkan secara langsung atau tatap muka, karena kita melakukan pembelajaran kita yaitu dengan online ya. Jadi di sini Ibu akan memberikan bagaimana instruksi untuk permainan kita kali ini. Sebenarnya permainan monopoli ini tuh dimainkan oleh siswa. Nanti sebenarnya Ibu akan mengajak nomor absen Ananda sekalian untuk melakukan kuis ini. Tapi karena tidak bisa keterbatasan kondisi kita, maka Ibu lah yang akan memainkannya. Jadi nanti Ibu akan melemparkan dadu. Di sini Ibu punya dadu untuk permainan monopoli kita. Nanti Ibu akan melemparkan dadu. Misalnya seperti permainan monopoli yang kita lakukan pada saat kita SD atau SMP dulu ya. Jadi di sini Ibu melempar dadu. Misalnya itu di sini ada angka 6. Berarti kita mulai permainnya dari start. 1 2 3 4 5 6. Maka Ibu akan membuka kotak yang di nomor 6. Di dalam semua kotak ini itu terdapat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Ananda siap-siap ya untuk menjawab pertanyaan Ibu. Jika Ananda tadi memperhatikan materi yang Ibu sampaikan, insya Allah itu Ananda akan dapat menjawab kuis kita pada hari ini. Jadi untuk Ananda sekalian, siapa yang pertama yang menjawab pertanyaan kuis ini, yang pertama dan yang betul itu akan Ibu kasih nilai tambahan atau poin. Jadi Ananda bisa menjawabnya di komentar video pembelajaran kita pada kali ini. Langsung saja. Jadi Ibu lupa, untuk kuis ini tuh hanya 2 orang yang beruntung yang akan Ibu kasih nilai poin ya. Kita mulai untuk yang pertama. Silakan Ananda siap-siap untuk menjawab pertanyaannya jika Ananda mengetahui jawabannya ya. Kita mulai ya, siap-siap Ananda sekalian. Angka 1. Kita mulai dari start 1. Kita buka apa pertanyaan di dalam kotak 1. Jelaskan apa pengertian dari masalah ekonomi modern dan masalah ekonomi klasik menurut pendapat Anda sekalian. Silakan, waktunya itu hanya 5 menit. Untuk orang yang pertama itu hanya 5 menit ya. Siapa yang pertama menjawab pertanyaan dari kuis kita akan Ibu kasih nilai poin dan nilai tambahan atau poin. Silakan. Baiklah Ananda sekalian, kita lanjut ya untuk kuisnya, yaitu orang kedua yang beruntung yang akan mendapatkan nilai tambahan poin pada pertemuan kita kali ini. Kita lempar dadunya. 1. Tadi kan di sini. Berarti kita mulai ya. 1. Kita buka pertanyaan yang ada di kotak nomor 3. Silakan siap-siap Ananda sekalian untuk mendapatkan poin pada kesempatan kali ini. Cobalah Ananda jelaskan atau sebutkan contoh-contoh dari 3 masalah pokok yang ada dalam ekonomi modern. Silakan.
kan tadi dalam ekonomi modern tuh ada masalah-masalah pokok yang kita bahas. Silakan Ananda berikan contoh atau contoh penerapan yang ada dalam masalah ekonomi modern. Silakan Anda sekalian. Baiklah. Materi pembelajaran kita pada hari ini semoga dapat bermanfaat dan menambah ilmu Ananda sekalian. Ibu mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan pada hari ini. Kita tutup pembelajaran kita dengan hamdalah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.